Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Ocha Delani Sutra, dan rekan saya Dea Rizky Amalia dan Siti Halimatu Sa'dia Nasa. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan chapter 7 mengenai Organization Factor, The Role of Ethical Culture and Relationship. Yang mana pembahasan yang pertama meliputi Defining Corporate Culture, yang kedua, The Role of Corporate Culture, yang ketiga, Leaders Influence Corporate Culture, yang keempat, Group Dimension of Corporate Structure and Culture, yang kelima, Variation in Employee Conduct, yang keenam, Can People Control Their Action Within a Corporate Culture? Pembahasan yang pertama yaitu Defining Corporate Culture atau definisi dari budaya perusahaan. Budaya adalah kata yang paling umum digunakan oleh orang yang berkaitan dengan negara asalnya. Bahasa orang tersebut, cara orang tersebut berbicara, jenis makanan yang mereka makan, serta adat istiadatnya. Banyak yang mendefinisikan bahwa budaya adalah suatu kebangsaan dan kewarganegaraan. Nilai, norma, artefak, dan ritual semuanya berperan dalam suatu budaya. Budaya perusahaan merupakan keyakinan bersama yang dimiliki oleh para manajer dalam sebuah perusahaan tentang bagaimana mereka harus mengelola diri mereka sendiri dan karyawan, dan bagaimana mereka harus menjalankan bisnis mereka. Sebuah perusahaan asuransi di Amerika yang bernama Mutual of Omaha, perusahaan tersebut mempertimbangkan budaya perusahaannya dalam pernyataan misinya. Tujuannya adalah untuk mendukung produk dari perusahaan tersebut dengan layanan yang adil dan tepat waktu, serta mengejar keunggulan operasional di setiap tingkat. Di atas segalanya, perusahaan akan mempertahankan tingkat integritas yang tertinggi dalam semua interaksi. Jadi, para eksekutif perusahaan Omaha tersebut percaya bahwa dengan adanya budaya di dalam suatu perusahaan akan memberikan landasan untuk semua pekerjaan dan memiliki tujuan. Sehingga suatu organisasi telah mendapatkan suatu nilai inti yang disebut nilai untuk sukses. Budaya perusahaan yang etis diukur dengan cara berikut. Yang pertama, manajemen beserta dewannya menunjukkan komitmen mereka terhadap kontrol yang kuat dan nilai-nilai inti melalui komunikasi dan tindakan mereka. Yang kedua, setiap karyawan didorong dan diberi wewenang untuk melaporkan rasa keberatan terhadap suatu kebijakan yang ada di dalam perusahaan. Yang ketiga, karyawan diharapkan berada dalam lingkaran komunikasi melalui sebuah ketetapan. Yang keempat, karyawan memiliki kemampuan untuk melaporkan rasa keberatan kepada anggota organisasi manapun, termasuk CEO, anggota manajemen lainnya, dan dewan direksi. Materi selanjutnya yaitu Leader Influence Corporate Culture, yang mana artinya pemimpin mempengaruhi budaya dalam suatu perusahaan. Pemimpin organisasi dapat membentuk dan mempengaruhi budaya suatu perusahaan, baik menghasilkan kepemimpinan yang etis maupun tidak etis. Suatu pemimpin harus efektif dan bersifat etis. Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang bekerja dengan baik bagi setiap para pemangku kepentingan yang ada di dalam perusahaan. Pemimpin yang efektif membawa pengikutnya ke tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan bersama dengan cara yang baik dan efisien. Yang pertama, ada Power Shape Corporate Culture, yang artinya kekuasaan membentuk budaya perusahaan. Sebuah kekuasaan mengacu pada pengaruh dari pemimpin dan manajer atas sebuah perilaku dan sebuah keputusan dari bawahan. Status dan kekuatan pemimpin berhubungan langsung dengan jumlah tekanan yang mereka berikan kepada karyawan agar karyawan bekerja sesuai dengan harapan. Seorang atas dapat memberikan tekanan yang kuat pada karyawan, bahkan ketika nilai etika pribadi karyawan bertentangan dengan keinginan dari atasan.
Misalnya, seorang manajer berkata kepada bawahan, "Saya ingin informasi yang dapat dipercaya atau rahasia tentang penjualan pesaing. Saya tidak peduli bagaimana Anda mendapatkannya." Seorang bawahan tersebut mungkin merasakan tekanan untuk melakukan sesuatu yang tidak etis untuk mendapatkan suatu data. Nah, ada 5 dasar kekuatan seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain. Yang pertama, kekuatan penghargaan. Kekuatan penghargaan mengacu pada kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain dengan menawarkan sesuatu yang diinginkan, seperti uang, status, ataupun suatu promosi. Yang kedua, ada kekuatan koersif. Kekuatan koersif ini pada dasarnya adalah kebalikan dari kekuatan penghargaan. Alih-alih memberi penghargaan kepada seseorang karena melakukan sesuatu, kekuatan koersif ini justru akan menghukum tindakan atau perilaku yang dilakukan. Yang ketiga, ada kekuatan yang sah. Kekuatan yang sah berasal dari sebuah keyakinan bahwa satu orang tertentu memiliki hak untuk menggunakan pengaruh dan jabatannya, dan orang lain memiliki kewajiban untuk menerimanya. Yang keempat, ada tenaga ahli. Tenaga ahli berasal dari pengetahuan seseorang. Kekuatan yang ahli biasanya berasal dari kepercayaan seorang atasan kepada bawahan. Yang kelima, ada kekuatan referensi. Kekuatan ini akan ada ketika seseorang merasa bahwa tujuan yang ingin ia capai serupa dengan pencapaian orang lain. Selanjutnya yang kedua, peran budaya perusahaan dalam pengambilan keputusan etis. Biasanya, budaya perusahaan selalu dikaitkan dengan kinerja perusahaan. Contohnya seperti Levi Strauss, Ben & Jerry's Homemade Ice Cream, dan Hershey Foods. Dianggap sebagai perusahaan casual yang memiliki budaya kuat. Sedangkan Lockheed Martin, Procter & Gamble, dan Texas Instruments adalah perusahaan yang memiliki budaya perusahaan lebih formal. Budaya perusahaan dapat diartikan secara jelas atau terang-terangan, bahkan juga dapat tidak diucapkan sama sekali. Pernyataan yang jelas tentang nilai, kepercayaan, dan kebiasaan pada umumnya datang dari manajemen puncak. Memo, kode etik tertulis, buku pegangan, manual, formulir, dan upacara merupakan ungkapan secara formal dari budaya sebuah perusahaan. Budaya perusahaan seringkali diekspresikan secara informal melalui pernyataan, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengkomunikasikan keinginan manajemen. Di beberapa perusahaan, nilai kebersamaan diekspresikan dengan menerapkan kode seperti berpakaian informal, bekerja lembur, dan berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan perusahaan. Budaya perusahaan juga dapat diekspresikan melalui gerak tubuh, penampilan, label, promosi, program, dan legenda. Terdapat 5 peran budaya perusahaan dalam pengambilan keputusan etis. Yang pertama yaitu kerangka etika dan evaluasi budaya perusahaan. Budaya perusahaan telah dirancang dengan banyak cara. Contohnya, N.K. Setia dan Mary Ann von Glino mengusulkan 2 dimensi dasar untuk menggambarkan budaya perusahaan, yaitu yang pertama, kepedulian terhadap orang-orang yang berupaya perusahaan untuk menjaga kesejahteraan karyawannya. Yang kedua, kepedulian terhadap kinerja, juga upaya perusahaan untuk fokus pada output dan produktivitas karyawan. Pada gambar, 4 budaya perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai apatis, peduli, menuntut, dan integratif. Budaya apatis menunjukkan perhatian yang minimal bagi orang lain, bahkan kinerjanya sendiri. Pada budaya apatis ini, umumnya individu hanya berfokus pada dirinya sendiri. Kecenderungan apatis dapat terjadi pada hampir semua perusahaan. Contohnya, keuangan nasional yang memiliki budaya apatis dengan tidak terlalu memperhatikan karyawan dan pelanggan. Budaya perusahaan tampaknya mendorong perilaku tidak etis dengan memberikan imbalan keuntungan. Budaya peduli menunjukkan perhatian yang tinggi terhadap orang lain, tetapi perhatian yang minimal terhadap masalah kinerja.
Contohnya, Ben & Jerry's yang merangkul tujuan perusahaan, memperlakukan karyawannya dengan adil, dan menggunakan banyak sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan pelanggannya. Selanjutnya, budaya menuntut menunjukkan sedikit perhatian kepada orang lain, tetapi perhatian yang tinggi terhadap kinerja perusahaannya. Contohnya, United Parcel Systems memiliki sebuah budaya perusahaan yang menuntut karyawan berpegang pada standar yang tinggi untuk memastikan kinerja maksimum, konsistensi pengiriman, dan efisiensi. Dan yang terakhir, budaya integratif yang menggabungkan kepedulian yang tinggi terhadap orang lain, juga kepedulian terhadap kinerja perusahaan. Sebuah perusahaan menjadi integratif ketika atasan mengenali karyawan lebih dari bagian yang dapat dipertukarkan. Karyawan yang berkualitas yang tidak menonjol membantu perusahaan memenuhi kriteria kinerja perusahaan itu sendiri. Contohnya seperti Starbucks yang selalu mencari cara untuk memperluas dan meningkatkan kinerja. Juga menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap orang-orang melalui tujuan perusahaannya. Juga melalui keberlanjutan dan perawatan kesehatan karyawan. Perusahaan dapat mengklasifikasikan budaya perusahaannya dengan mengidentifikasi nilai, norma, kepercayaan, dan adat istiadat dengan melakukan audit. Audit budaya merupakan penilaian nilai-nilai perusahaan. Audit dapat dilakukan secara eksternal atau internal. Selanjutnya, etika sebagai komponen budaya perusahaan. Budaya etis merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan etis. Jika budaya perusahaan mendorong atau menghargai perilaku tidak etis, karyawan dapat bertindak tidak etis juga. Misalnya, penjual terkadang menggunakan taktik penjualan agresif untuk membuat pelanggan membeli barang berdasarkan respon emosional terhadap permohonan. Jika tujuan utama perusahaan adalah untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara apapun, budaya tersebut dapat mendorong perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai etika pemegang saham. Di sisi lain, jika perusahaan menghargai perilaku etis, hal ini memberikan penghargaan yang baik bagi perusahaan tersebut. Selanjutnya, kepatuhan versus budaya etis berbasis nilai. Selama akhir abad ke-20, perbedaan berkembang pesat di antara jenis budaya perusahaan ini. Budaya berbasis etika tradisional berfokus pada kepatuhan. Model aturan akuntansi profesional yang dibuat merupakan sebuah budaya kepatuhan yang diatur sebagai risiko. Budaya berbasis kepatuhan menggunakan pendekatan legalistik terhadap etika. Kode etika ditetapkan dengan kepatuhan sebagai fokusnya, dengan aturan dan kebijakan yang ditegakkan oleh manajemen. Sedangkan budaya etika berbasis nilai bergantung pada pernyataan misi yang jelas, juga terang-terangan yang mendefinisikan nilai-nilai inti perusahaan dan bagaimana pelanggan dan karyawan harus diperlakukan. Dewan direksi serta manajemen puncak dapat menambah pernyataan nilai umum dengan merumuskan pertanyaan nilai spesifik untuk bisnis strategi yang dapat diatur berdasarkan produk, geografi, atau fungsi dalam struktur manajemen perusahaan. Selanjutnya, asosiasi diferensial. Asosiasi diferensial adalah gagasan bahwa orang mempelajari perilaku etis atau tidak etis saat berinteraksi dengan orang lain, yang merupakan bagian dari perangkat peran mereka atau termasuk dalam kelompok pribadi lainnya. Proses pembelajaran lebih mungkin menghasilkan perilaku tidak etis jika individu tersebut terutama berhubungan dengan orang-orang yang berlaku tidak etis. Bergaul dengan orang yang tidak etis dikombinasikan dengan kesempatan untuk bertindak tidak etis merupakan pengaruh terbesar dalam pengambilan keputusan etis. Berbagai studi mendukung gagasan bahwa asosiasi diferensial mempengaruhi pengambilan keputusan etis dan atasan, khususnya memiliki pengaruh yang kuat terhadap etika bawahan mereka. Dan yang terakhir adalah whistleblowing. Konflik antar pribadi terjadi ketika karyawan berpikir bahwa mereka mengetahui tindakan yang tepat dalam suatu situasi.
Namun, kelompok kerja atau perusahaan mereka mendorong atau memerlukan keputusan yang berbeda dan tidak etis. Dalam kasus ini, karyawan dapat memilih untuk mengikuti nilai-nilai mereka sendiri dan menolak untuk berpartisipasi dalam perilaku yang tidak etis atau ilegal. Jika mereka menyimpulkan bahwa mereka tidak dapat mendiskusikan apa yang mereka lakukan atau apa yang harus dilakukan dengan rekan kerja atau supervisornya langsung, dan jika tidak ada metode perlindungan untuk pelaporan, hal ini dapat menyebabkan karyawan keluar dari perusahaan untuk mempublikasikan dan memperbaiki situasi yang tidak etis. Whistleblowing berarti mengungkap kesalahan majikan kepada pihak luar, seperti media sosial atau media lainnya atau badan pengatur pemerintahan. Syarat whistleblowing digunakan untuk merujuk pada pelaporan internal atas pelanggaran kepada manajemen, terutama melalui mekanisme pelaporan tanpa nama yang sering disebut hotline. Perlindungan hukum bagi whistleblower untuk mendorong pelaporan pelanggaran. Undang-undang whistleblower memiliki ketentuan yang melarang pembalasan dan diberlakukan oleh sejumlah lembaga pemerintah. Di bawah Sarbanes-Oxley Act, Departemen Tenaga Kerja (S) Amerika Serikat atau DOL secara langsung melindungi pelaporan yang melaporkan pelanggaran hukum dan menolak untuk terlibat dalam tindakan apapun yang dianggap melanggar hukum. Corporate and Criminal Fraud Accountability atau CCFA Act melindungi karyawan perusahaan yang diperdagangkan secara publik dari pembalasan jika mereka melaporkan pelanggaran aturan atau regulasi Securities and Exchange Commission atau ketentuan hukum federal yang berkaitan dengan penipuan terhadap pemegang saham. Ini juga membutuhkan pengacara untuk menjadi whistleblower internal juga. The Sarbanes-Oxley Act and Federal Sentencing Guidelines of Organization melembagakan whistleblowing internal untuk mendorong penemuan kesalahan perusahaan. Selanjutnya ada motivating ethical behavior atau memotivasi perilaku yang etis. Kemampuan seorang pemimpin untuk memotivasi bawahannya sangat menjadi peran kunci dalam memelihara organisasi yang beretika. Motivasi itu adalah sebuah kekuatan dalam diri individu yang memfokuskan perilakunya untuk mencapai suatu tujuan. Prestasi kerja seseorang dianggap sebagai sebuah kemampuan dan sebuah motivasi. Ini menunjukkan bahwa karyawan dapat termotivasi untuk menyelesaikan sesuatu pekerjaan. Tetapi, sumber daya dan pengetahuan juga sangat diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Untuk menciptakan sebuah motivasi, sebuah organisasi bisa menawarkan sebuah insentif untuk mendorong kinerja karyawan untuk bekerja menuju tujuan organisasi. Memahami motivasi sangat penting untuk sebuah manajemen agar membantu memaparkan perilaku etis karyawan. Selanjutnya ada Organization Structure and Business Ethics atau struktur organisasi dan etika bisnis. Struktur organisasi sangat penting untuk mempelajari etika bisnis, karena peran dan uraian tugas yang menyusun struktur tersebut dapat menciptakan peluang bagi pelaku yang etis. Struktur organisasi dapat dijelaskan dengan berbagai cara. Di sini hanya dijelaskan dua kategori besar dari struktur organisasi, yang terpusat dan terdesentralisasi. Dalam organisasi terpusat, otoritas pengambilan keputusan terkonsentrasi di tangan manajemen tingkat atas, dan sedikit otoritas yang dilegasikan ke tingkat yang lebih rendah. Tanggung jawab baik internal maupun eksternal berada pada manajer tingkat atas. Struktur ini sangat cocok untuk sebuah organisasi yang membuat keputusan berisiko tinggi dan memiliki manajer tingkat rendah yang tidak terlalu ahli dalam pengambilan keputusan. Organisasi ini biasanya birokratis dan pembagian kerjanya biasanya didefinisikan dengan baik. Semua pekerja di dalam organisasi ini mengetahui pekerjaannya dan apa yang mereka harapkan. Masing-masing memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana melaksanakan tugas yang diberikan. Selanjutnya, dalam organisasi yang terdesentralisasi,
otoritas pengambilan keputusan didelegasikan kepada pemimpin. Organisasi semacam ini memiliki aturan formal yang relatif sedikit, dan koordinasi serta kendali biasanya informal dan bersifat pribadi. Mereka hanya fokus pada peningkatan arus informasi. Nah, salah satu kekuatan utama organisasi yang terdesentralisasi ini adalah kemampuan untuk beradaptasi dan pengenalan awal terhadap perubahan eksternal. Dengan fleksibilitas yang lebih besar, manajer dapat bereaksi dengan cepat terhadap perubahan dalam lingkungan etis mereka. Kelemahan dari organisasi terdesentralisasi ini adalah kesulitan dalam merespon dengan cepat perubahan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak. Selain itu, pusat laba independen dalam organisasi yang terdesentralisasi ini dapat menyimpang dari tujuan organisasi, karena perusahaan ini memiliki kontrol internal yang lebih sedikit. Jika organisasi ini bergantung pada nilai-nilai abstrak tanpa aturan perilaku tertentu, mungkin akan lebih banyak perilaku yang salah. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang bagian yang keempat, yaitu Group Dimension of Corporate Structure and Culture, di mana kita akan membahas dimensi kelompok struktur dan budaya perusahaan. Saat membahas budaya perusahaan, kita cenderung akan fokus pada perusahaan secara keseluruhan. Namun, nilai, keyakinan, pola, dan aturan pada perusahaan seringkali diungkapkan melalui kelompok yang lebih kecil di dalam suatu perusahaan. Selain itu, kelompok individu di dalam organisasi atau di dalam perusahaan itu, dia sering mengadopsi aturan dan nilai menurut mereka sendiri, karena dia bersifat kelompoknya individu. Nah, dimensi kelompok ini kita akan lebih fokus membahas ada dua, yaitu ada types of group sama norm groups, norma kelompok. Nah, pertama kita akan membahas types of group, di mana ada dua kategori kelompok yang mempengaruhi perilaku etis di dalam bisnis. Yaitu ada dua kelompok, yaitu tipe kelompoknya ada kelompok formal dan ada kelompok informal, di mana secara garis besar kelompok formal ini kumpulan individu yang di dalam suatu struktur yang terorganisir yang secara eksplisit atau yang secara jelas diterima oleh kelompok. Dan ada juga kelompok informal. Kelompok informal ini yaitu terdiri dari dua atau lebih individu dengan kepentingan yang sama, tetapi tidak memiliki struktur yang secara jelas. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu kelompok formal. Kelompok formal ini dibagi menjadi, ada yang menjadi komite, ada yang menjadi kelompok kerja, dan tim. Komite merupakan sekelompok individu yang ditugaskan untuk tugas tertentu. Seringkali seorang manajer tidak dapat menyelesaikan tugasnya atau manajemen mungkin percaya bahwa sebuah komite dapat mewakili konstituen yang berbeda dan meningkatkan koordinasi dan implementasi keputusan. Komite dapat secara sering atau secara rutin meninjau kinerja, mengembangkan rencana, dan atau dia membuat keputusan. Sebagian besar komite secara formal di dalam suatu perusahaan beroperasi secara berkelanjutan, tetapi keanggotaan mereka dapat berubah secara seiring waktu. Meskipun banyak perusahaan memiliki komite keuangan, komite keragaman, komite personil, atau komite tanggung jawab sosial, hanya sedikit perusahaan yang memiliki komite yang mendedikasikan khusus untuk etika. Komite etika mungkin mengangkat masalah yang lebih fokus kepada etika, menyelesaikan dilema etika di dalam perusahaan, dan membuat atau memperbarui kode etik dari perusahaan. Misalnya suatu perusahaan Motorola, misalnya dia memiliki komite kepatuhan etika bisnis yang menafsirkan, mengklarifikasi, mengkomunikasikan, dan menegakkan inisiatif kode dan
etika dari perusahaan. Selanjutnya kita lihat dari kelompok kerja. Kelompok kerja ini digunakan untuk membagi tugas di dalam bidang fungsional perusahaan tertentu. Misalnya suatu perusahaan pada jalur perakitan otomotif. Ada suatu kelompok yang bekerja khusus, dia lebih fokus ke memasang jok dan elemen desain interior kendaraan. Sementara ada kelompok lain yang lebih fokus kepada memasang semua instrumen yang ada pada papan dashboard. Jadi hal ini memungkinkan bahwa pengawasan produksi untuk berspesialisasi dalam bidang tertentu dan memberikan masukan atau nasihat kepada kelompok yang memiliki ahli kerja tadi. Sementara kelompok kerja beroperasi di dalam satu bidang fungsional keahlian, di mana tim itulah yang mempertemukan keahlian karyawan dari beberapa area organisasi yang berbeda. Seperti misalnya ada karyawan yang misalnya timnya itu ahli di bidang keuangan, pemasaran, produksi dari dalam suatu proyek, misalnya seperti mengembangkan suatu produk baru. Contohnya kita banyak perusahaan, yaitu kayak perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur itu misalnya seperti General Motors, Westinghouse, Procter and Gamble, merupakan dia tim perusahaan menggunakan konsep tim untuk meningkatkan partisipatif manajemen, di mana di dalam tim tersebut kan tidak mungkin terdiri dari beberapa individu. Jadi kemungkinan adanya muncul konflik di dalam suatu tim tersebut. Ada konflik etika yang dapat muncul karena anggota tim itu berasal dari bidang fungsional yang berbeda-beda tadi. Setiap anggota tim memiliki peran tertentu untuk memiliki interaksi yang terbatas dengan anggota tim lainnya. Jadi sehingga maksudnya di sini tidak bisa tim yang memiliki keahlian, yang misalnya dia ahli di bidang keuangan, tidak bisa memiliki interaksi yang secara karena dia memiliki interaksi secara terbatas kepada dengan tim yang lainnya, seperti tim di produksi. Jadi tidak memiliki interaksi yang begitu dekat. Jadi sering terjadi konflik ketika anggota kelompok di dalam suatu perusahaan itu berinteraksi, kemungkinan berbeda pendapat. Kelompok kerja dan tim menyediakan struktur organisasi untuk pengambilan keputusan kelompok. Salah satu alasan mengapa suatu individu itu tidak dapat menerapkan keyakinan etis pribadinya di dalam organisasi karena kelompok kerja secara kolektif mencapai begitu banyak keputusan. Selanjutnya kita akan membahas yaitu kelompok informal. Kelompok informal ini kebanyakan organisasi berisi sejumlah grup yang bersifat informal. Maksudnya grup ini biasanya terdiri dari individu yang memiliki dari departemen yang sama, yang memiliki minat yang sama dan bersatu untuk mempunyai tujuan yang relevan ataupun yang tidak relevan yang berhubungan dengan tujuan perusahaan. Maksudnya di sini misalnya di dalam suatu perusahaan ini memiliki suatu grup atau kelompok yang bersifat yang terdiri dari beberapa individu yang biasanya itu berasal dari departemen yang sama atau bidang yang sama, tetapi dia misalnya 4 atau 5, misalnya terdiri dari 4 atau 5 orang yang memiliki minat yang sama dengan selera yang sama di luar aktivitas perusahaan. Misalnya dia bisa dari mereka berempat atau berlima ini dia dapat mendiskusikan minat dari mereka saat bekerja atau dia saat bertemu di luar
pekerjaan mereka, seperti dia misalnya menonton bioskop misalnya bareng-bareng, sering pergi hangout misalnya, olahraga atau aktivitas lainnya. Atau ada juga yang kelompok lain yang mungkin berkembang menjadi serikat pekerja, yang mana dia akan meningkatkan, ada kelompok yang tujuannya untuk meningkatkan kondisi kerja. Terus misalnya kalau misalnya dia tidak sesuai, adanya protes praktik kerja yang mereka anggap tidak adil. Jadi kelompok informal ini dapat menimbulkan ketidaksepakatan dan dari konflik tersebut. Kelompok informal membantu mengembangkan saluran komunikasi informal, terkadang disebut dengan selentingan, yang penting di dalam suatu organisasi. Selentingan ini adalah sumber informasi penting bagi individu untuk menilai perilaku etis di dalam organisasi mereka. Salah satu cara seorang karyawan dapat menentukan perilaku yang dapat diterima adalah dengan bertanya dengan rekan kelompok informal tentang konsekuensi dari tindakan tertentu. Misalnya mereka berbohong kepada pelanggan tentang masalah keamanan produk, itu dia harus bertanya dulu, kalau misalnya dia melakukan ini apa konsekuensinya, atau dia harus sehingga dia berdiskusi kepada temannya. Budaya perusahaan mungkin memberikan karyawan pemahaman umum tentang pola dan aturan yang mengatur perilaku, tetapi kelompok informal membuat budaya ini menjadi hidup dan memberikan arahan bagi pilihan sehari-hari karyawan. Misalnya ada suatu karyawan yang baru belajar, seorang karyawan yang baru belajar, secara anekdot mereka selentingan bahwa organisasi tidak menghukum pelanggaran etika. Mereka dapat mengambil kesempatan berikutnya untuk perilaku yang tidak etis jika itu mencapai tujuan organisasi. Ada kecenderungan umum untuk mendisiplinkan penjual yang berkinerja terbaik dengan lebih lunak, yang lebih dengan halus daripada penjual yang berkinerja buruk atau keras, karena terlibat dalam bentuk perilaku penjual yang tidak etis, yang lebih identik tidak etis. Nah, yang kedua yaitu tadi ada group norms atau norma kelompok. Norma kelompok adalah standar perilaku yang diharapkan kelompok anggotanya. Sama seperti budaya perusahaan tadi yang menetapkan pedoman perilaku untuk anggota organisasi. Norma kelompok membantu mendefinisikan perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima oleh suatu kelompok. Secara khusus, norma kelompok ini menentukan batas yang diperbolehkan pada penyimpangan dari harapan kelompok. Norma memberikan arahan secara etis yang eksplisit atau secara jelas. Banyak norma kelompok yang berhubungan langsung dengan keputusan manajerial. Misalnya, mungkin ada ekspektasi perilaku bahwa ponsel pribadi tidak dapat dibawa ke tempat kerja misalnya. Meskipun harapan semua atau misalnya harapan semua klaim iklan adalah benar, atau misalnya penjual mungkin diminta untuk tidak pernah berbohong kepada pelanggan. Terkadang norma kelompok bertentangan dengan nilai dan aturan yang ditentukan oleh suatu budaya di dalam perusahaan. Dalam kelompok informal tertentu, norma dapat diterima penggunaan dari situs jejaring sosial pribadi pun selama jam kerja. Ada juga dia boleh menggunakannya dan mencoba untuk menghindari perhatian manajemen. Nah, selanjutnya yaitu variasi dari variation in employee conduct. Berarti variasi dari perilaku karyawan. Meskipun perusahaan diharuskan untuk mengambil tanggung jawab untuk menjalankan bisnisnya secara etis, banyak penelitian menunjukkan perbedaan yang signifikan yang ada pada individu.
nilai dan filosofi karyawan. Nilai dan filosofi karyawan itu merupakan cara mereka untuk menangani masalah etika. Karena orang-orang yang berbeda secara budaya dan memiliki nilai yang berbeda. Mereka menafsirkan bahwa situasi berbeda dan keputusan etis yang mereka buat tentang masalah yang sama akan bervariasi. Praktik bisnis yang baik dan kepedulian terhadap hukum mengharuskan organisasi atau perusahaan untuk mengenali variasi dalam keinginan karyawan untuk menjadi yang lebih etis. Misalnya pada tabel ini ada 10% karyawan yang memanfaatkan situasi untuk memajukan kepentingan pribadi mereka. Ada 40% karyawan yang mengikuti kelompok kerja dalam banyak hal, misalnya ada faktor tertentu. Ada juga 40% karyawan selalu berusaha untuk mengikuti kebijakan dari aturan perusahaan. Dan ada sekitar 10% ada karyawan mencoba untuk mempertahankan standar etika formal yang berfokus kepada hak, tugas, dan aturan. Jadi berdasarkan tabel ini, tabel ini merupakan perkiraan dari persentase yang sebenarnya dari setiap jenis karyawan yang bervariasi di dalam suatu perusahaan berdasarkan individu dan budaya perusahaan. Karyawan ini juga harus memberikan pelatihan. Maksudnya perusahaan juga harus memberikan pelatihan dan komunikasi untuk memastikan bisnis beroperasi secara etis, tidak menjadi korban penipuan atau pencurian karyawan dan pelanggan. Jadi ini dia lebih ke apa saja variasi dari karyawan yang ada di perusahaan. Nah, yang terakhir, can people control their action within corporate culture? Yaitu, dapatkah orang mengontrol tindakan mereka dalam budaya perusahaan? Keputusan etis dalam organisasi seringkali dibuat oleh komite dan kelompok formal dan informal, bukan oleh si individu di dalam suatu kelompok. Keputusan yang terkait dalam pelaporan keuangan, periklanan, desain produk, praktik penjualan, dan masa pengendalian seringkali berada di luar pengaruh individu saja. Selain itu, keputusan ini seringkali didasarkan pada bisnis daripada tujuan pribadi. Jadi kadang orang tidak dapat mengontrol tindakan yang mereka lakukan itu di dalam perusahaan. Sebagian besar karyawan baru di dalam suatu perusahaan sangat birokratis, memiliki masukan yang terbatas karena masukan yang terbatas di dalam aturan operasi dan prosedur untuk menyelesaikan suatu masalah. Meskipun banyak masalah etika pribadi mungkin tampak lugas dan mudah diselesaikan. Individu yang memasuki bisnis biasanya memerlukan beberapa tahun pengalaman di dalam suatu industri untuk memahami cara untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada di dalam organisasi tersebut. Jika ada kesesuaian antara etika individu dan budaya etika di dalam suatu perusahaan, maka adanya peningkatan potensi untuk membuat pilihan etis dalam pengambilan keputusan organisasi. Di sisi lain, selain usia dan jenis organisasi, nilai-nilai pribadi tampaknya menjadi faktor yang kuat untuk mengurangi praktik yang tidak etis dan meningkatkan perilaku kerja yang sesuai dibandingkan nilai-nilai yang pribadi. Bahwa ada etika pribadi yang sangat bertentangan dengan etika kelompok kerja dan etika atasan dalam satu organisasi. Satu-satunya alternatif orang tersebut adalah meninggalkan organisasi. Dalam dunia kerja, dalam pasar kerja yang sangat kompetitif di abad ke-20-an, di mana dia berhenti dari pekerjaan karena karena adanya konflik etika yang membutuhkan keberanian dan kemampuan untuk bertahan hidup tanpa pekerjaan.
secara jelas tidak ada jawaban yang mudah untuk menyelesaikan konflik etika antara organisasi dan individu. Dalam pengambilan keputusan secara etis terjadi di dalam suatu perusahaan, semakin besar kesempatan untuk mempengaruhi keputusan secara positif dan membantu dalam menyelesaikan kelompok etika dan lebih efektif. Jadi kesimpulan untuk chapter 7 ini adalah budaya perusahaan mengacu pada serangkaian nilai, keyakinan, tujuan, norma, dan cara memecahkan masalah yang dimiliki oleh karyawan perusahaan. Nilai-nilai bersama ini dapat diungkapkan secara formal ataupun bahkan tidak diucapkan sekalipun. Budaya perusahaan dapat diklasifikasikan dalam beberapa cara, dan audit budaya mengidentifikasi budaya perusahaan. Jika budaya perusahaan menghargai perilaku yang tidak etis, orang-orang di dalam perusahaan tersebut kemungkinan besar akan bertindak tidak etis juga. Kegagalan perusahaan untuk memantau atau mengelola budayanya dapat menimbulkan perilaku yang dipertanyakan. Kepemimpinan memiliki dampak signifikan pada proses pengambilan keputusan etis, karena pemimpin memiliki kekuatan untuk memotivasi orang lain dan menegakkan aturan dan kebijakan organisasi serta sudut pandang mereka sendiri. Seorang pemimpin tidak hanya harus mendapatkan rasa hormat dari karyawannya, tetapi juga memberikan standar perilaku etis. Pemimpin mengarahkan kekuatan untuk mempengaruhi perilaku dan keputusan bawahannya. Ada 5 basis kekuatan yang seorang pemimpin dapat mempengaruhi perilaku etisnya. Yang pertama, kekuatan penghargaan. Yang kedua, kekuatan koersif. Yang ketiga, kekuatan yang sah. Yang keempat, kekuatan ahli. Dan yang kelima, kekuatan referensi. Pemimpin berusaha untuk memotivasi bawahan. Motivasi adalah kekuatan internal yang memfokuskan perilaku individu untuk mencapai suatu tujuan. Ini dapat dibuat dengan insentif yang ditawarkan perusahaan kepada karyawan. Struktur perusahaan dapat menciptakan peluang untuk terlibat dalam perilaku yang tidak etis. Dalam perusahaan terpusat, otoritas pengambilan keputusan terkonsentrasi di tangan manajemen puncak, dan sedikit otoritas yang didelegasikan ke level yang lebih rendah. Dalam perusahaan yang terdesentralisasi, otoritas pengambilan keputusan didelegasikan sejauh mungkin ke rantai komando. Perusahaan terpusat cenderung lebih etis daripada organisasi terdesentralisasi, karena mereka menerapkan kontrol yang lebih kaku seperti kode etik dan kebijakan perusahaan pada praktik etika. Namun, perilaku tidak etis dapat terjadi pada kedua jenis struktur tersebut. Selain nilai-nilai dan adat istiadat yang mewakili budaya suatu perusahaan, kelompok individu dalam perusahaan seringkali mengadopsi aturan dan nilai mereka sendiri, bahkan membuat subkultur. Jenis utama dari kelompok tersebut adalah kelompok formal yang meliputi komite, kelompok kerja, dan tim. Yang kedua, kelompok informal. Kelompok sering memberi makan saluran komunikasi informal yang disebut sel lentingan. Norma kelompok adalah standar perilaku yang diharapkan kelompok dari anggotanya. Mereka membantu mendefinisikan perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima dalam suatu kelompok, dan terutama batasan untuk menyimpang dari harapan kelompok. Terkadang norma kelompok bertentangan dengan nilai dan aturan yang ditentukan oleh budaya perusahaan. Terkadang, standar etika pribadi seorang karyawan bertentangan dengan apa yang diharapkan darinya sebagai anggota perusahaan dan budaya perusahaannya sendiri. Ini tersebut benar mengingat bahwa keputusan etis perusahaan seringkali diselesaikan oleh komite, kelompok formal, dan kelompok informal daripada oleh individu. Ketika konflik etika seperti itu parah, individu tersebut mungkin harus memutuskan apakah akan meninggalkan perusahaan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.